Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu pula Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita sudah merayakan Natal 25 Desember beberapa waktu yang lalu. Hari Raya Natal sampai hari ini 2 Februari, kira-kira itu berapa hari kalau dihitung? Dari 25 Desember, lalu Januari sudah selesai, masuk 2 Februari, kira-kira berapa hari jumlahnya? Coba hitung-hitung sebentar. Januari 31 hari, tambah sekarang 2 hari.
Natal sampai akhir Desember berapa hari? Yang matematikanya jago siapa? Berapa hari? Kira-kira aja. Kira-kira 40 hari. Ya, kira-kira 40 hari. Maka hari ini 2 Februari gereja pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Kira-kira 40 hari setelah Kristus Sang Juru Selamat lahir, itu orang tuanya Maria dan Yusuf mempersembahkannya di Kanisa. Lalu kemudian saya ingin mengadakan survei yang singkat, ya, survei yang gampang. Silakan tunjuk jari bagi saudari-saudara, anak-anak yang baptisnya di bawah usia 5 tahun. Tunjuk jari. Siapa? Gak usah malu-malu ya. Saya juga tunjuk jari nih. Di bawah 5 tahun siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 2.000 orang kira-kira ya. Baptisnya bawah 5 tahun. Saya lihat di surat baptis saya itu tercatat ketika 5 bulan, usia 5 bulan saya dibaptis ya oleh orang tua. Tentu pada waktu saya nggak ingat suasananya seperti apa. Yang ingat ya saudari-saudari yang dibaptis dewasa itu akan ingat pembaptisan seperti apa. Nah, dibaptis dalam usia bayi di bawah 5 tahun dan itu juga orang tua. Dan Anda dibaptis di bawah 5 tahun ini saya percaya karena dibawa oleh orang tua atau paling enggak orang yang lebih dewasa dari Anda. Ya, bagaimanapun nggak mungkin kan bayi di bawah 5 tahun itu datang sendiri minta baptis kepada Romo, nggak mungkin. Pasti ada keluarga, orang tua yang dewasa itu mengantar Anda ke gereja untuk dibaptis oleh imam. Nah, disitulah terjadi yang namanya warisan iman Katolik kepada saya, kepada Anda, kepada kita yang dibaptis sejak bayi, paling enggak di bawah 5 tahun. Ada juga yang baptisan ya di 6 tahun, 7 tahun juga ada. Nah, kita bersyukur saudari-saudara, anak-anak terkasih bahwasanya orang tua ataupun keluarga itu membawa kita untuk dibaptis dalam gereja Katolik. Itu kita syukuri bersama dan pastinya kita percaya Allah yang sudah memilih kita sehingga kita menjadi anggota gereja Katolik, kita dibaptis sebagai orang Katolik. Nah, hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang dipersembahkan di Kanisa, dibawa oleh orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf. Dari sini kita dapat memaknai bahwasanya Maria dan Yusuf adalah sosok orang yang taat kepada Allah, taat kepada agama, taat kepada hukum pada waktu itu, sehingga mereka mempersembahkan anaknya yang sulung menurut hukum Taurat di Kanisah. Ya, ini kita dapat belajar tentang Maria dan Yusuf yang taat kepada Allah, taat kepada agama. Ketika taat kepada Allah, taat kepada agama, ya Maria dan Yusuf, yang terjadi adalah keselamatan. Maria dan Yusuf ingin mewariskan sebuah tradisi yang baik kepada anaknya, yaitu kanak-kanak Yesus. Dan terbukti kemudian Yesus dididik dengan baik oleh Maria dan Yusuf. Di bagian akhir tadi disebutkan dia makin bertambah kuat, bertambah besar dan berhikmat. Nah, di situ ada pola asuh yang dilakukan Maria dan Yusuf karena mereka sosok orang tua yang taat kepada agama dan hukum pada waktu itu. Maka saudari-saudara, kalau kita taat kepada agama, taat kepada Allah, taat kepada gereja Katolik, moga-moga kita mendapat keselamatan, kita mendapat karunia dari Allah. Taat kepada agama artinya taat kepada Bapak Paus, Bapak Uskup, para imam dan seterusnya. Kita akan selamat ya, kita berusaha untuk ke arah sana. Dan gereja berusaha mengarahkan kepada yang baik tentu saja untuk umatnya. Nah,
Selain tokoh Maria dan Yusuf, tadi juga ada tokoh lain yang disebut dalam Injil Lukas tadi, yaitu satu adalah Simeon dan kemudian Hana. Simeon ini adalah seorang yang saleh yang menantikan kedatangan Sang Mesias, dan ketika Kristus dipersembahkan orang tuanya ke Kanisah, kemudian Simeon mampu mengenali siapa bayi itu, dan dia kemudian menyampaikan suatu kata-kata yang sekarang dikenal dengan namanya Kidung Simeon. Apa itu Kidung Simeon? Ya nanti silakan dicari ya, apa itu Kidung Simeon. Kurang lebih adalah bahwasanya bersyukur atas keselamatan yang sudah datang ke dunia ini. Dan ketika dia sudah melihat keselamatan itu, maka Simeon siap untuk menghadap Allah, siap untuk meninggalkan dunia ini, karena dia sudah melihat Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nah, Kidung Simeon ini sekarang biasa didoakan oleh imam, biarawan-biarawati, suster, ataupun para calon imam di seminari. Biasanya didoakan itu pada waktu malam. Ya, dalam gereja Katolik ada tradisi di seminari, suster, biarawan-biarawati itu mendoakan yang namanya, yang umum didoakan itu ibadat pagi, yaitu pagi sebelum misa, lalu ibadat malam, ibadat sore sekitar pukul 5, pukul 6, lalu ibadat malam atau disebut kompletorium. Ada 3 ibadat itu yang didoakan. Akan tetapi kalau di pertapaan, ya misalkan datang ke Rawa Seneng, itu para pertapa itu mendoakan 7 ibadat. Ya, 7 kali ibadat, banyak sekali, dimulai dari jam 3 pagi. Saya pernah ikut di kawasan itu jam 3 pagi sudah bangun, berdoa, bernyanyi. Wah, itu nggak gampang ya. Pagi-pagi bangun, berdoa, sebelum misa berdoa, nanti siang juga berdoa, pokoknya dihitung kira-kira 7 kali atau bahkan sampai 9 kali. Nah, tadi Kidung Simeon didoakan pada saat ibadat malam, ada didoakan kata-katanya kurang lebih yang mirip-mirip dengan yang Sabda perdengarkan tadi, yaitu bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa, dan disitulah untuk menutup hari itu dengan doa ibadat malam. Nah, lalu tokoh lain disebutkan tadi yang namanya Hana. Hana itu disebut adalah seorang yang sudah lanjut usia, 80 tahun lebih usianya. Dia selalu berdoa siang malam, tidak saja berdoa, dia juga berpuasa. Dan dia juga menyaksikan kehadiran Sang Juru Selamat yang dibawa orang tuanya ke Kanisah. 2 tokoh ini kemudian menyaksikan kehadiran Sang Juru Selamat. Nah, dari kisah ini saudara-saudari kita dapat memaknai juga bahwasanya kehadiran Kristus di Kanisah itu membawa karunia bagi yang hadir di sana, yaitu karunia bagi Simeon dan karunia bagi Hana. Simeon kemudian dia menyadari sudah melihat Sang Juru Selamat, dia siap menghadap Allah. Hana yang rajin berdoa, berpuasa di usia lanjutnya, dia juga melihat Sang Juru Selamat, tentu ada rasa syukur di sana. Nah, dari situ saudara-saudari kita dapat mengambil makna lagi kemudian bahwasanya ketika kita hadir dalam misa, kita juga berjumpa dengan Kristus Sang Juru Selamat. Dia hadir dalam tubuh dan darah Kristus. Dia hadir dalam komuni kudus yang kita sambut. Maka ketika kita sambut komuni kudus, kita sambut tubuh Kristus, itu memberikan karunia bagi kita. Ya, kalau zaman dulu di kisah Lukas tadi, Kristus hadir di Kanisah membawa karunia bagi Simeon dan Hana. Sekarang pun setiap kali kita misa, ikut Ekaristi, karunia juga hadir dalam diri kita, karena kita dapat kemudian merasakan hadirnya Kristus Sang Juru Selamat melalui komuni kudus, melalui tubuh Kristus yang kita sambut, dan juga melalui sabda yang kita dengar melalui Injil. Nah, itulah tentu saja perlu kita syukuri saudara-saudari sekalian, karya keselamatan masih kita rasakan hingga saat ini, yaitu khususnya saat kita merayakan perayaan Ekaristi, kita berjumpa dengan Kristus secara batin menurut iman kita masing-masing, dan semoga perjumpaan kita dengan Kristus membawa karunia bagi kita serta keluarga. Nah, saudara-saudari terkasih, semoga melalui permenungan sabda ini
kita juga mampu terus taat kepada Allah, taat kepada agama, dan juga terus beriman kepada Kristus seturut bimbingan Roh Kudus. Selain daripada itu, kita mendapat karunia karena iman kita kepada Allah, iman kepada Kristus, karena pembaptisan kita pun mendapat keselamatan yang datang dari Allah. Semoga Roh Kudus juga senantiasa memberikan karunia bagi hidup kita untuk mensyukuri karunia iman yang kita terima melalui pembaptisan, dan kita pun senantiasa menerima karunia dari Allah dari hari ke hari bersama juga dengan keluarga kita serta saudara-saudari masing-masing. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah.